Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno optimis wisata Indonesia bisa kembali bangkit dari jurang keterpurukan selama pandemi COVID-19. Kaum milenial dikatakan mampu untuk memutar arah angin ekonomi melalui jalur wisata secara baik. Kaum ini mampu melahirkan ide kreatif agar roda industri wisata kembali berjalan dan berputar. Menurut Sandiaga, berdasarkan sensus penduduk tahun 2020 lalu, sebanyak 53% atau sekitar 90 juta orang penduduk Indonesia didominasi oleh kaum milenial dan generasi Z. Kaum ini merupakan ekosistem yang seharusnya bisa menjadi andalan pemerintah Indonesia. Alangkah lebih baik jika generasi milenial turut ikut berkontribusi memajukan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia lewat kampanye Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata di Indonesia. Tapi apa jurus andalan yang akan dikeluarkan oleh Menparekraf demi mengembalikan senyum pelaku wisatawan hadir menyapa para pelancong di Indonesia? Warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Inspira dimanapun Anda berada, kembali dialog spesial hadir menemani Anda setiap Kamis malam. Pandemi COVID-19 hari ini meskipun landai dan di beberapa kota sudah turun levelnya dari 3 ke 2, kemudian dari 4 ke 3, akan tetapi sektor pariwisata menjadi sektor yang paling terdampak akibat dari pandemi COVID-19 ini. Mampukah pariwisata Indonesia bangkit pasca pandemi COVID-19 ini? Akan kita bahas bersama 3 narasumber spesial saya pada malam hari ini. Yang pertama yang sudah terhubung secara virtual, Kang Dede Yusuf Macan Effendi, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam. Selamat malam, Kang Eris. Selamat malam, apa kabar, Kang? Baik, alhamdulillah. Baik, tepat 9 September hari ulang tahun Partai Demokrat. Selamat ulang tahun ke-20, Kang. Terima kasih. Ini juga baru selesai kegiatan. Baik. Berikutnya Pak Nailul Huda, pengamat ekonomi dari Indef. Assalamualaikum, Bang. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Eris. Alhamdulillah baik. Selamat malam. Terima kasih, Bang, atas kehadirannya, dan kita masih menunggu secara virtual dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bang Sandiaga Uno yang sudah bergabung dan akan bergabung bersama kita. Sambil menunggu beliau, saya akan mengawali dialog spesial malam hari ini dengan pertanyaan ke Kang Dede Yusuf. Karena Komisi 10 menjadi salah mitra dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sejauh mana Kang Dede melihat bahwa sektor pariwisata ini menjadi sektor yang paling terpuruk di pandemi COVID-19 kali ini yang sudah hampir 2 tahun ini, Kang? Ya, terima kasih Kang Eris, dan selamat malam juga untuk Mas Nailul Huda ya. Jadi kalau boleh jujur, dari sekian banyak industri yang ada di Indonesia, itu yang paling terpukul saat ini adalah pariwisata. Mengapa saya katakan paling terpukul? Karena kita melihat penyebaran virus ini sudah mulai berkurang ya, dan pelan-pelan roda ekonomi mulai berputar. Tetapi kalau berbicara pariwisata, karena pariwisata artinya adalah pergerakan manusia, karena didatangi manusia. Dan ini sampai sekarang kita paham, mobilitas kita paham sampai sekarang belum dibuka, ya pasti jatuh dan kolaps. Nah, apa akibatnya? Tentu kita melihat berbagai tempat-tempat, kita berbicara mulai dari level hotel saja, PHRI mengatakan sudah hotel yang dijual. Di Bali sudah begitu banyak. Sudah banyak, guide-guide kita, turis guide, lalu kemudian juga tour leader, paket-paket perjalanan yang akhirnya beralih kepada bisnis lain, ada yang jadi bisnis makanan ataupun yang lainnya. Bahkan kita sudah melihat juga banyaknya sektor-sektor lain yang sebagai boleh dikatakan pendukung daripada pariwisata saat ini terpaksa banting setir untuk melakukan hal-hal lainnya. Padahal Kang Eris, kalau kita perhatikan, sektor pariwisata ini mendominasi sebagai penyumbang PNBP yang boleh dikatakan masuk dari 5 besar. Kita sebut saja mungkin di keempat
ya untuk menyumbang pendapatan negara. Jadi oleh karenanya memang ini sangat terpukul sekali dan memang belum mampu bergerak selama mobilisasi manusia masih belum bisa dilakukan. Ya, Kang. Baik. Jadi meskipun ya, gimana, Kang? Ya, jadi kalau misalnya kita melihat apakah dalam 2 tahun ini pariwisata kelihatannya bangkit lagi, jawabannya belum, Kang. Saya jujur harus mengatakan belum bisa bangkit kembali karena kami sudah bertemu dengan berbagai stakeholder, kami sudah mengunjungi berbagai tempat. Jadi yang dilakukan saat ini bagi pelaku pariwisata adalah sekedar bertahan. Jadi sekedar bertahan hidup, mereka tadi melakukan apakah itu bentuknya mereka bisnis yang lain, upaya yang lain, tetapi kalau berbicara destinasi, kita berbicara konsep kunjungan-kunjungan memang saat ini belum. Sedikit sekali yang ada sudah mulai membuka dengan konsep VIP atau hanya paket-paket yang kecil lah, kita katakan kecil kan. Pernikahan saja kan sekarang tidak boleh lebih dari mungkin 30 sampai 50 orang, artinya pendapatannya juga jauh berkurang. Mungkin sementara itu dulu Kang Eris. Ya, baik Mas Nailul, tadi sangat menarik apa yang disampaikan oleh Kang Dede bahwa sektor pariwisata ini menjadi penyumbang terbesar untuk perekonomian Indonesia. Akibat pandemi COVID-19 ini menurut kacamata pengamatan Indef ini sejauh mana imbas untuk ekonomi Indonesia, Mas Nailul? Ya, sebenarnya kalau kita lihat tadi benar dikatakan Kang Dede ya, karena pariwisata ini mempunyai multiplier effect yang lumayan besar terhadap sektor-sektor lainnya. Misalkan pariwisata itu dia berefek kepada UMKM, gitu kan. UMKM, kemudian juga yang namanya hotel juga terimbas juga gitu kan dari turunnya sektor pariwisata. Nah, kalau kita lihat itu data-data itu menunjukkan memang di tahun 2020 sektor pariwisata itu memang sangat terpukul sekali, Mas Heri. Kalau dari data saja itu devisa saja ya, dari devisa itu turun hampir 80% di tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019. Dan kemudian dari kunjungan wisatawan itu turun hampir 75% gitu. Jadi memang sangat-sangat terpukul sekali dan efeknya adalah tenaga kerja juga tergerus 1 juta orang gitu, yang ternyata di layoff oleh sektor pariwisata termasuk dari hoteling gitu. Dan itu memang seperti yang tadi katakan Kang Dede, mereka hanya bisa bertahan untuk saat ini. Jadi sangat masih ada dampak yang luar biasa. Tapi saya akan sapa Mas Menteri. Assalamualaikum Bang Sandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang? Alhamdulillah wa syukrulillah. Hatur nuhun sudah diundang bareng sareng Kang Dede, Dr. Dede Yusuf. Selamat malam Mas Menteri, sehat selalu nu bager, ya. Nu hebring, nu kasep. Ini Pak Nurul Huda juga luar biasa. Saya namanya sama ketua komisi saya nih Pak Nailul Huda. Pak Saiful Huda ya. Iya. Sama Hudanya. Gambarnya belum ada nih Mas Menteri nih. Oh belum ada ya? Belum ada gambarnya. Mungkin lagi ngumpet gambarnya Kang. Gambarnya lagi ngumpet kali Kang. Lagi sama kayak pariwisata. Sama kayak lagi pariwisata lagi yang prihatin. Tidak afdol kalau tidak melihat wajah optimisme dari Mas Menteri nih malam hari ini. Ini minim signal nih sama pariwisata nih Kang Dede. Oh lagi di mana nih? Kelihatannya lagi di luar kota mungkin. Baru masuk ke daerah Subang, Kang. Wow, Subang. Baik. Masih di mobil ya? Masih di mobil. Baik, Mas Menteri Bang Sandi, kira-kira apa yang bisa kita dapat informasi pas pandemi COVID-19 ini sudah hampir 2 tahun nih. Bagaimana kondisi pariwisata hingga hari ini, Pak? Sebentar saya mencari sinyal yang lebih mumpuni. Mohon maaf ini gambarnya juga
terkendala, tapi saya coba mencari sinyal yang baik. Apakah sudah kelihatan gambarnya? Nah, ya, Wah, sudah ya. jelas. Mesti Oke. berhenti di warung kopi dulu, Mas Menteri. Hey, Ah, sebetulnya mau berhenti di dapilnya Kang Dede ini. kejauhan kelewat. Tapi kejauhan kelewat. Jadi betul sekali apa yang disampaikan tadi oleh pimpinan saya. Ini Bapak Dr. Dede Yusuf ini adalah Wakil Ketua Komisi 10 yang menjadi mitra kita, dan memang betul pariwisata ini dalam kelihatan kondisi yang cukup prihatin, dan hampir 1 juta lapangan kerja yang hilang di sektor ini 1,5 tahun terakhir. Nah, kami melihat bahwa untuk kita bisa bertahan perlu 3 langkah utama. Satu tentunya adalah pemulihan kesehatan, kedua adalah dari bantuan sisi kemanusiaan, dan ketiga stimulus daya tahan usaha. Dan ini sebagai mantan pengusaha saya sangat menyadari apa yang dibutuhkan oleh pelaku parekraf sekarang ini adalah gerak cepat pemerintah, gerak bersama pemerintah, tidak sendiri-sendiri tapi bersama, dan untuk menggarap semua potensi. Saya sebutnya 3G. G yang pertama gercep, G yang kedua geber, gerak bersama, G yang ketiga gaspol. Nah, ini kita harapkan bisa menjadi semacam vitamin atau bagi para pelaku parekraf yang jumlahnya sangat signifikan. Dan betul sekali Pak Dede tadi dan Pak Huda menyampaikan bahwa multiplier efeknya besar. Kami harus memastikan bahwa kehadiran pemerintah memberikan bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan itu bisa segera tereksekusi. Nah, yang kedua adalah kesiapan dari destinasi wisata dan ekonomi kreatif. Kami mendorong sertifikasi CHSE, sertifikasi Cleanliness, Health, Safety, dan Environmental Sustainability yang terintegrasi dengan Peduli Lindungi yang sekarang sudah kita lebih masifkan distribusinya, dan vaksinasi. Jadi di Jawa Barat sendiri ini satu tantangan ya, karena barusan saya di Kabupaten Cirebon dan di Desa Wisata Gegesik Kulon, ternyata Gegesik Kulon itu di Kabupaten Cirebon, Kang Dede ini Pak Wagub pasti kenal, ini daerah dari Kecamatan Gegesik. Di situ vaksinasinya di bawah 20%. Padahal antusiasme masyarakat untuk desa ini sangat besar karena desa ini tembus 50 besar desa wisata terbaik se-Indonesia. Nah, jadi ini PR yang besar bagi kami bagaimana vaksinasi ini terus secara masif terdistribusi dengan narasi tunggal, yaitu protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. Ya, sejauh mana vaksinasi ya di dunia pariwisata ini, Bang? Kegiatan di Kertajati itu sudah level 2, jadi kita sudah uji cobakan pembukaan secara bertahap, bertingkat, dan berkelanjutan untuk destinasi wisata dan sentra ekonomi kreatif dengan panduan protokol kesehatan yang ketat. Nah, ini harapan kita, mudah-mudahan ini bisa tereksekusi dengan baik. Namun saya terus ingatkan masyarakat, jangan euforia. Dan ini pengelola dan masyarakat, pengguna, pengunjung, maupun juga pelaku parekraf sama-sama bertanggung jawabnya sama dengan pemerintah. Jadi kita ini harus totalitas untuk memastikan sektor parekraf ini bisa bangkit dan pulih segera. Ya, Pak Menteri, stimulus daya tahan untuk para pengusaha di sektor pariwisata ini sudah sejauh mana terdistribusi? Ya, kalau dilihat dari lintas sektor, sebagian sudah terdistribusi melalui restrukturisasi dari kewajiban para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif oleh OJK dan sektor perbankan. Sudah ada bantuan dana hibah tahun lalu yang kami luncurkan, dan tahun ini kita diarahkan untuk fokus kepada
bantuan untuk usaha pariwisata yang berbasis tenaga kerja. Juga kita memberikan sentuhan bagi tenaga kesehatan agar mendapat tempat istirahat, tempat akomodasi yang dekat dengan rumah sakitnya, sehingga juga menstimulus hotel-hotel ini agar bisa terisi dan meningkat tingkat hunian kamarnya. Dan sebetulnya yang menjadi game changer ini adalah desa wisata. Desa wisata dan ekonomi kreatif ini menjadi dua ujung tombak kita untuk membangkitkan dan memulihkan penciptaan lapangan kerja di sektor parekraf. Pak Nailul Huda, tadi Pak Menteri sudah menyampaikan ada stimulus untuk daya tahan pengusaha. Ini bagaimana pengaruhnya terhadap kebangkitan ekonomi? Ya, tujuan untuk ada restrukturisasi, kemudian ada dana hibah dan sebagainya, memang itu tujuannya untuk membuat daya tahan sebenarnya, Mas Erik. Jadi kayak macam itu ya bukan untuk meningkatkan dalam jangka pendek ya, namun itu digunakan untuk supaya sektor sektor parekraf ini dia bisa bertahan di tengah pandemi yang semakin sulit seperti ini. Nah, memang jadi setuju sama Mas Menteri itu bahwa yang paling utama tentu saja penanganan pandemi gitu kan. Nah, ini yang kita harus genjot terus, bahwa untuk meningkatkan sektor pariwisata dan kreatif, kita untuk strategi utama adalah memulihkan pandemi terlebih dahulu. Gitu. Bukan bantuan, bukan CHSE, bukan vaksinasi, namun pandemi harus diatasi terlebih dahulu. Itu Mas Aris. Ya, 3 hal tadi Kang Dede yang disampaikan oleh Mas Menteri, pemulihan ekonomi, bantuan kemanusiaan, stimulus daya tahan, kira-kira apa yang dipantau oleh teman-teman Komisi 10 ini terhadap 3 langkah yang telah dan sedang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata ini? Ya, sebetulnya saya sahabatnya Mas Menteri ya, jadi saya juga memahami beliau sebagai seorang politisi, mantan wakil gubernur juga, paham sekali kebutuhan rakyat masyarakat itu seperti apa. Tetapi kelihatannya saya melihat pemerintah ini belum serius menangani pariwisata. Kok bisa begitu ngomongnya? Jelas, alokasi anggarannya terpotong terus-menerus. Bahkan makin kecil dan makin kecil. Padahal tadi sudah saya katakan bahwa sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, kalau digabung dengan ekonomi kreatif, mungkin ini adalah pemasok devisa negara terbesar kedua. Ya, kalau digabung, bahkan bisa jadi ke-1 kalau digabung sebelum pandemi. Ya, nah sekarang dengan kondisi terpuruk ini, memang kelihatannya upayanya saat ini memang kita harus hargai gercep geber, pokoknya gaspol lah ya. Mas Menteri ini dalam 2 hari ini saya lihat ada di Sukabumi, ada di Subang, kemarin di Kabupaten Bandung, juga di kampung saya, keliling terus memberikan semangat dan motivasi kepada masyarakat. Tetapi benar, yang terjadi adalah supporting yang sifatnya tadi temporary. Temporary itu artinya bantuan-bantuan yang sifatnya adalah jaring pengaman. Karena esensi pariwisata yang tadi saya katakan adalah manusia bergerak. Manusia bekerja menuju tempat, dari satu tempat pergi ke satu tempat. Oleh karena itu, maka saya bisa memahami siapapun menterinya saat ini pasti tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi inti dari permasalahan apa yang disampaikan oleh Mas Naiful tadi memang benar, bahwa ya kita harus selesaikan masalah pandeminya terlebih dahulu. Vaksin termasuk di dalamnya ya, prokes. Kita ingat kemarin ada satu kejadian, salah satu restoran yang heboh lah ya, mungkin sudah terkenal di mana-mana, di TikTok di mana-mana ada Holy Weeks. Itu karena mungkin kita pahami keterbatasan, karena ya orang pengen kerja, ingin mendapat masukan, dia buka, dan begitu dibuka akhirnya tadi bablas. Dan apa akibatnya? Ya, akhirnya pemerintah daerah harus turun tangan, kementerian harus turun tangan, karena kita juga tidak ingin penyebaran dilakukan oleh destinasi zona-zona tempat wisata ataupun juga tempat-tempat industri kreatif seperti itu. Jadi sangat mau tidak mau kita mengharapkan gerakan pemerintah untuk mempercepat vaksinasi,
mempercepat distribusi daripada yaitu vaksin tadi, dan kemudian juga menghindari jangan sampai terjadi kerumunan. Nah, saya sudah bertanya dengan beberapa zona-zona wisata. Misalnya satu contoh, kemarin saya di sebuah tempat kolam renang yang juga ownernya mengeluhkan, Pak, biasanya kita dalam satu hari itu 1.000 orang, weekend 2.000 orang. Saya tanya, kali ini berapa? Nggak boleh sama sekali, Pak. Oleh pemerintah daerah tidak boleh sama sekali. Jadi saya mulai berpikir, mungkinkah itu kita buka untuk hanya boleh kelompok keluarga. Jadi kelompok keluarga itu artinya tidak lebih dari 10 orang, 20 orang. Ternyata kemudian saya bicara dengan polisi mengatakan kami tidak mau mengambil resiko karena kalau sudah dibuka untuk satu keluarga, keluarga lain akan menuntut minta. Nah, inilah faktor inilah ya yang memang akhirnya menjadi kendala bagi Mas Menteri untuk melakukan apapun program-program. Kami mendorong Mas Menteri untuk mendorong desa wisata. Fokuslah daripada kita mencari wisatawan asing, kita fokus kepada wisatawan Nusantara. Kita buka desa-desa wisata di kampungnya masing-masing. Tetapi kan kita kena PPKM. Dengan adanya PPKM ya tidak bergerak semuanya. Nah inilah, jadi kembali kita berharap pemerintah dalam konteks ini mempercepat proses vaksinasi, mempercepat proses menghambat penyebaran daripada COVID-19 ini. Begitu Kak Eris. Baik, Pak Menteri, kalau tadi Kang Dede mengatakan dalam tanda kutip belum serius akibat anggarannya semakin menipis karena terjadi focusing terhadap pandemi COVID-19, langkah konkret apa yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata dengan anggaran yang sangat terbatas agar dunia pariwisata mulai bergerak sedikit demi sedikit gitu? Ya, yang disampaikan Kang Dede sih, ya kalau kita lihat dari anggaran kita kena potong mungkin salah satu yang terbesar ya, 58% yang tersisa dari anggaran yang dianggarkan tahun lalu. Dan ini tentunya sebuah pukulan yang luar biasa di tengah kami menyusun langkah-langkah penyelamatan dalam dunia usaha itu ada yang disebut permanent damage. Jadi usaha itu kalau bertahan dan akhirnya dia masuki fase mantap, makan tabungan, terus fase kedua mindset, makan jual aset, akhirnya beberapa aset produktifnya harus terpaksa dijual, maka dia akan memasuki fase permanent damage atau kerusakan yang permanen. Nah ini yang sedang kita hindari dengan bantuan-bantuan stimulus yang sifatnya medium to long term, dengan mengalihkan beban modeling dari segi costing sektor pariwisata ini untuk meringankan beban cash flow, karena cash flow ini ibaratnya oksigen bagi dunia usaha. Dan saya mengikuti sekali karena saya selalu selama pasang surut, krisis ini saya selalu mengutamakan ketersediaan oksigen bagi dunia usaha, yaitu cash flow. Nah, karena keterbatasan dana yang dimiliki oleh kementerian, sementara dana itu diarahkan kepada pemulihan ekonomi nasional di Komite Penanggulangan COVID, kami merasa kita pendekatannya harus sektor per sektor. Nah, sektor yang paling banyak membuka lapangan kerja adalah sektor kuliner. Ini 20 juta secara total, dan kalau UMKM ini kan penyumbang 97% lapangan kerja. Jadi yang harus kita selamatkan lapangan kerjanya, karena ini adalah sumber penghasilan, dan dengan penghasilan masyarakat berkonsumsi, dan konsumsi ini adalah yang menggerakkan ekonomi. Jadi sesederhana itu. Kita fokus kepada esensi, yaitu bagaimana yang membutuhkan terdata dengan baik, dan kita intervensi dengan bantuan-bantuan agar mereka. Mas Nailul Huda sampaikan, karena idealnya itu bukan hanya bertahan, karena kalau pengusaha bertahan, akhirnya mereka akan kehilangan daya saing mereka dan daya tahan. Ini dua mata uang yang sama. Jadi itu yang kami lakukan di sisa akhir tahun ini. Kebetulan juga dana
pemulihan ekonomi nasional kami diamanahkan untuk mendistribusikan tambahan untuk tenaga kesehatan agar mereka bisa mendapatkan akomodasi di perhotelan. Jadi ini membantu stimulus untuk hotel-hotel. Juga kita lagi sektor per sektor dan kita diarahkan untuk film. Nah, kebetulan Kang Dede juga dari sektor film. Beliau adalah aktor laga yang tidak ada duanya karena beliau jago taekwondo, terutama tendangan bacaginya itu bacagi. Dia memiliki track record yang jelas dan industri perfilman ini membuka satu film itu antara 250 sampai 300 yang bekerja di situ. Jadi kita ditugaskan, ini sekarang kita lagi formulasikan. Tentunya kita harapannya adalah industri perfilman ini bisa bangkit dan dari segi promosi bioskop ini juga kita dorong. Kemarin musik sudah mulai menggeliat kembali dengan digitalisasi, tapi kita yakin bahwa masa-masa sulit ini kita bisa sikapi dengan tentunya pendekatan ya nilai luhur bangsa kita, gotong royong. Jadi memang saat ini sangat prihatin, tapi saya yakin dengan kerjasama kita semua kita akan mampu melewati pandemi ini melalui inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Ya. Terakhir Pak Menteri, karena mungkin mau melanjutkan perjalanan, harapan dan himbauan kepada masyarakat yang sudah ngebet nih ingin berwisata gitu kan, apalagi beberapa daerah sudah level 2 nih Pak Menteri. Ya, minggu lalu saya diingatkan oleh Bapak Presiden bahwa ada revenge tourism yang saya ungkapkan sebelumnya di Puncak, di Pantai Pangandaran, kalau kita bicara Jawa Barat dan di beberapa daerah lainnya. Saya sekali lagi wanti-wanti agar masyarakat waspada. Memang PPKM ini sekarang sudah diturunkan dan hanya 11 kabupaten kota di Jawa Bali yang berstatus PPKM level 4. Berarti ini butuh kerjasama dan tanggung jawab dari masyarakat juga. Sehingga cara kita berwisata ke depan menggunakan metode terkini yaitu Peduli Lindungi. Kita harapkan kerjasamanya dari masyarakat, dari pengelola, dan mudah-mudahan sektor ini bisa bangkit kembali dan membuka peluang kerja yang akan nanti memberikan suntikan stimulus penghasilan kepada masyarakat khususnya di menengah ke bawah, dan mereka akan menggerakkan ekonomi dengan berkonsumsi. Dan itu akhirnya menjadikan siklus ini mulai berputar kembali dan saya mohon kerjasama dan tentunya media berperan sangat dominan untuk terus mengingatkan masyarakat untuk taat dan disiplin protokol kesehatan, dorong vaksinasi karena ini sekarang sudah sangat jelas korelasi dan tingkat penanganan COVID. Dan ya bagi kita yakin di balik kesulitan akan ada kemudahan-kemudahan dan badai insya Allah segera berlalu. Baik, terima kasih Pak Menteri. Selamat melanjutkan perjalanan. Selamat ini karena mau masuk jaringan yang kurang baik. Saya pamit Kang Dede. Sampai jumpa Kang Dede. Terima kasih. Nuhun pisan. Atur nuhun Dokter Dede. Baik, terima kasih Pak Menteri. Atur nuhun Pak Nailul Huda. Sama-sama Pak Dokter. Inspira TV sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Sobat Inspira, kita akan lanjutkan perbincangan bersama Kang Dede Yusuf dan Bang Nailul Huda setelah beberapa informasi berikut ini. Tetap di Dialog Spesial.